Habsah Didin. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk saya mencari guru musik yang mampu meleburkan diri? Tidak ada, cuma hidup. Apa itu benar? Kematian itu tidak ada, yang ada cuma hidup. Apa itu benar ya Abang Ahmad nih? Terus Dedi Hidayat, ulun betakon dulu tentang syahadat diri, kayak apa menurut dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahi wa billahi wa minallah wa ilallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرابحون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita berkumpul bertemu di dalam kesempatan pada malam hari ini. Kita bersama-sama kembali menundukkan, menyerahkan segalanya kepada sesuatu zat yang maha luar biasa, gagah, maha teliti, latif,
Al-Khabir, yang menyingkap segala yang sangat luar biasa di dalam bertindak kebijaksanaan. Kesejahteraan dan keselamatan semuanya tercurah kita bersama-sama dengan berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang menyingkapkan jalan untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan kita di alam semesta ini. Jalan yang benar-benar bisa membuka hati dan pikiran kita, membuka jalan kehidupan kita tanpa melalui jalan yang pernah beliau contohkan, baik yang kita dapati melalui guru kita dari tabi'in, dari para sahabat-sahabat beliau, sebegitu banyaknya, sebegitu luasnya apa yang sudah diterangkan, yaitu dengan berbentuk kabar berita, haddasana ai akhbarana, melalui sebuah hadis-hadis pemberitaan kepada kita semua yang diterangkan sampai kepada kita sekarang ini. Dengan berkat jalan itulah, petunjuk itulah, kita hari ini sampai detik saat ini, sampai kepada kita semua yang berhadir, semua yang menyaksikan, semua yang bisa mendengar, melihat, dimanapun saudara-saudara kita semua berada, baik yang sedang istirahat di dalam sebuah pekerjaan, baik di dalam sebuah perjalanan, masih di dalam berusaha, dan yang sudah menyediakan waktunya, alhamdulillah, yang sudah duduk tenang, dapat memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sama-sama, kepada diri kita sama-sama, untuk menambah wawasan pengetahuan jalan kita untuk dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan kudrat dan iradat kekuasaan yang diberikan, dengan kehendak yang diberikan, kita semua yang hadir, kita semua yang mau mendengarkan, yang mau mencari jalan yang dapat melaksanakan perintah daripada yang disampaikan Rasul, yaitu kita menuntut ilmu, mencari tahu jalan-jalan untuk menyelamatkan, mulai daripada diri kita masing-masing. Inilah paling utama, dari diri kita masing-masing dan orang yang ada di bertanggung jawab di sekeliling kita, lebih-lebih bagi seluruh dimanapun saudara-saudara kita berada. Dan kita kembali lagi memohon kepada penguasa sekalian alam, Zat yang maha suci, yang mendengar setiap detak doa kita, yang setiap waktu, yang setiap saat memperhatikan, menyaksikan, yang memperkenalkan kepada kita semua tentang ini sebuah kebenaran dan ini sebuah kebatilan. Ini jalan yang lurus dan ini jalan yang akan menyesatkan kita, dan ini jalan yang akan mengombang-ambingkan kehidupan kita.
tanpa kita diberitahu, tanpa kita diperlihatkan, dan tanpa kita diperkenalkan, tidak akan mungkin kita bisa selamat daripada hal-hal tersebut. Jadi kita kembali lagi memohonkan semoga siapapun saudara-saudara kita yang mendengar dan mengetahui, saudara-saudara kita yang berada dimanapun saat ini berada, apabila terjadi sesuatu masalah, apapun masalah yang kita hadapi, semoga dengan kita kembali duduk di dalam majelis ilmu, di dalam pengetahuan, masalah yang kita hadapi sesulit apapun, inna ma'al usri yusran, sesungguhnya setiap masalah nang jadi sulit mudah-mudahan dimudahkan yusran. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Tuhan kami kan kaya yassir wala tu'assir, mudahkan jangan dipersulit. Nah kan apapun masalahnya, dan kita bersama-sama kembali menganalisa sebuah di dalam peradaban dunia, di dalam peradaban kehidupan sekarang ini. Kita ada dua pijakan di dalam sumber kehidupan kita. Kalau memang saudara-saudara kita tuh percaya dengan sebuah petunjuk yang disebut Al-Quran, yang tertulis di surah ketiga dari surah Ali Imran, di bab awal di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tentang kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Dan di antara di sini ayat yang kita perlu, apa yang disebut Al-Quran itu, yang membuat itu bacaan. Inna hazal Qur'ana huwa linnas huda wa rahmatul lil mu'minin. Dan di sini juga diingatkan dengan kita semua, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun, tidak, jangan disentuh. Dalam versi syariat, istilahnya kalau memegang sebuah Alkitab, Al-Quran, lalu dengan cara bersuci, berwudu, lalu bersentuh, itu hanya bahagian catatan kitab tertulis. Tapi hal yang lebih dalam lagi, kenapa tidak bisa disentuh? Nah kan guys, la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa disentuh, jangan disentuh kecuali orang-orang yang suci. Disinilah satu petunjuk. Dan di dalam bab Al-Quran, di dalam ayat di sini juga diterangkan bahwasanya peringatan Al-Quran sebagai bahan petunjuk kita untuk bisa membaca. Nah kan ini petunjuk, karena Al-Quran itu sesuatu yang kita baca. Dengan adanya tulisan petunjuk nang ada ini, jalan untuk bisa membaca yang disebut Quran tadi itu, kalamullah. Karena memang satu bukti bagi saudara-saudara yang kita sudah memahami, yang saudara kita sudah perjalanan panjang di dalam mempelajari ilmu pengetahuan, bahkan seakan-akan orang yang berani
menginjak-injak ayat-ayat Allah kan gitu, lantarannya tidak mengetahui apa sebenarnya apa yang disebut Al-Quran itu. Dan kita sudah memahami, mengetahui semua bahwasanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan yang tersebut karena beliau innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, beliau sudah disebut yang menyempurnakan segala akhlaknya beliau, yaitu berwujudkan Al-Quran. Satu pertanyaan kita yang menjadi utama pada malam hari ini. Ini pertanyaan kita seluruhnya. Kenapa mukjizat Nabi Muhammad SAW itu yang terbesar Al-Quran? Lalu kayak apa prosesnya? Lalu kayak apa prakteknya? Kayak apa itu jalannya? Sehingga dikatakan itu semuanya. Secara global, keseluruhan, apa yang beliau ceritakan, apa yang beliau sampaikan di dalam seluruh kejadian alam semesta, mulai kejadian di dalam diri penciptaan yang bernama makhluk, yang bernama manusia, bahkan penciptaan seluruh makhluk alam semesta, bahkan penciptaan alam sekali. Apa yang tertulis, apa yang beliau bacakan, itu sampai detik saat ini seluruh diteliti. Makanya Latif tuh orang-orang yang penelitinya, yang semuanya itu apabila hanya menusuk melihat kepada alam yang luar biasa ini, tidak akan pernah bisa selesai mendapati sesuatu jawaban yang pasti. Ketika mau meneliti masuk ke dalam jiwa yang bernama insan manusia tadi, mau dikaji, ditelitinya, akan bertemu jawabannya itu. Inilah inti pertama yang disebut kenapa tidak bisa disentuh illal mutahharun, kecuali suci. Dan yang perlu digarisbawahi, bagi saudara-saudara kita siapapun, ikhwanal mu'minin wal muslimin, dimanapun saudara kita berada semuanya, untuk mendapati satu kalimat la ilaha illahu, nah kan itu zikir yang akan didapati, yang ini akan menjadi modal utama untuk yang disebut salat wa salaman daimai, kesejahteraan dan keselamatan yang senantiasa. Artinya nang sebuah kebaiman, sebuah nang istiqomahnya yang mampu memberikan sesuatu ketenangan kita, kedamaian. Ketika mau membaca di dalam diri di sini, ketika mau mencari semuanya, jawaban-jawaban yang tadinya kesana kemari, kalau kita cari itu kesana kemari ke seluruh, dari ujung timur, ujung barat, masyrik ke maghrib, dari ujung utara ke selatan, taksina ke daksina, empat penjuru imamul rohaniyah, imamul masyrik wal maghrib, taksina daksina, yang berguru sampai kepada Sayyidina Ali rahim karamallahu wajhah. Artinya tahapannya nang kira-kira seperti kata beliau itu, man ra'a syai'an ra'aituhu, itu karena kata imamur rohaniyah. Kenapa disebut imamur rohaniyah, imamul masyrik wal maghrib?
paksina daksina 4 penjuru. Berarti seluruhnya. Karena berpedoman di sini nang bahagian karamallahu wajah. Tapi kalau kata Sayyidina Utsman tadi, man ra'a syai'an an ra'aitu lahu. Man ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man ra'aitu syai'an ra'aitu ma'ahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man ra'aitu syai'an ra'aitu. Man ra'a syai'an ra'aitu ma'ahu. Nah, besertanya, nah, baginya dan melihatnya. Nah, di sini. Jadi untuk mendapatkan satu kata la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang bersifat kecuali Dia. Kata dhamir pengganti, kata dhamir pengganti hu, Dia. Di sini ada bahagian yang disebutkan yang zikir ini. Artinya mewasiatkan kepada kita semua satu-satunya jalan. Karena kita untuk mendapati di sini saudara kita semua, coba perhatikan satu petunjuk Al-Quran di akhir surah Al-Baqarah. 3 ayat sebelum berakhirnya suratul Baqarah, fi awali suratul Ali Imran, dan di awal beberapa ayat di awal dari, khususnya di awal surah Ali Imran, itulah pembuktian untuk mewujudkan yang sekira-kira sampai wasilah ilmu menuju kepada Dia sang Khalik, pencipta sekalian alam. Dia yang benar-benar yang mampu, qadirun ala ma yurid, qadirun lima yurid. Nah, ma fa'alu lima yurid, sesuatu yang bisa memperbuat bagi apa yang Ia kehendaki. Ini kunci ilmu yang sebenarnya di dalam tataran baik melalui zikir, baik di dalam melalui musyahadah, baik di dalam melalui petunjuk ilmu, baik untuk bujur benar-benar ini jalan keselamatan. Akhir suratul Baqarah. Kunci pertama dari kalimat lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat satu yang sangat luar biasa, yang sekira-kira siapa mengerti dan siapa yang memahami apa yang sebenarnya. Karena bagi Allah, lillah, yang percaya pahlawan Allah, yang percaya, intinya yang percaya, yang bertuhankan. Nah kan, ini satu ayat yang kepada kita ini menjadi suatu peringatan keras. Ini satu petunjuk yang sangat dahsyat. Ini peringatan-peringatan yang sangat, yang artinya pada kesimpulan definisinya tuh tidak akan mampu kita ikut campur kalau sudah urusan semuanya. Dan di awal yang kedua dari surah akhir pada akhir ini diawali dengan surah Ali Imran. Alif Lam Mim yang kedua yang berbicarakan di sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagi disinilah, bagi Allah, lalu Allah berbicara. Makanya disinilah semua tataran petunjuk ilmu untuk makrifat, jalan untuk keselamatan itu
Kalau bukan Allah yang memperkenalkan, tidak akan ada yang bisa tahu dan tidak akan yang bisa mengerti. Itulah dalam satu Al-Ikhlas tadi itu dijawabkan. Makanya lah di sini ditanyakan segala sesuatu. Kenapa disebut suratul Ikhlas, tapi kata-kata ikhlas di dalam kalimat itu tidak ada. Berarti untuk mencapai tidak akan semudah pantas saja diingatkan. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa disentuh. Tapi ketika pertanyaan bagi ahli-ahli shodiqin yang sudah benar-benar mendalami, mengetahui, bahkan mengamali, masuk di dalam perjalanan amali, sesuatu yang tidak bisa tersentuh tapi nyata adanya. Sesuatu yang tidak bisa tersentuh tapi nyata adanya. Kalau kita beristilahnya roh, ketika kita melalui titik terakhir rasanya di situ, ketika ada pergerakan dari ujung kuku, tapi ketika pergerakan dari kulit kepala, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu yang hidup terasa, akan diamati siapa yang tahu. Itu dulu yang pertama. Lalu akan ada sebuah pemberitahuan. Nah ini hal yang sekecil, dianggap sekecil, salat salatif ini, peneliti mengatakan, karena maha latiful khabir, kelembutan, ini sebuah penelitian yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang berada di dalam barisan latiful khabir, peneliti dan menyingkap rahasia di baliknya, inilah orang-orang yang benar-benar yang bisa, yang artinya dalam satu kata mutahharun, orang-orang yang suci. Dan mereka inilah yang mampu membaca daripada mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau istilahnya para ambiya-ambiya yang terdahulunya mempunyai mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, sampai detik saat ini mukjizat terbesar Nabi Muhammad terus diteliti. Dan di kiawan muslimnya, para profesor-profesornya, para istilah intelek agama yang luar biasa meneliti. Bahkan apa yang pernah diceritakan, disisahkan, diberitakan dalam bahasa hadis-hadis tersebut sekarang sudah diungkap, diteliti, lalu menghasilkan hasil ilmu dunia dengan produk-produk yang sekarang yang sangat luar biasa. Bahkan pada istilah ilmu 3 dimensi kan kayak itu diteliti lalu dibuatkan di sini. Nah, inilah peringatan dari sambungan ayat di dalam isi kandungan Ali Imran ini. Ada ayat Al-Qur'an yang disebut muhkamatun, yang tegas, jelas, tanpa takwil, itu mutlak nyata. Nah, jadi di antara di situ ada yang tegas, jelas. Nah, yang kedua, ada yang disebut samar-samar, yang disebut mutasabihat. Nah, ini ada yang jelas, tegas, nampak, tanpa ada takwil, tanpa ada taksir lagi. Tapi jelas, maknawiyahnya jelas, nyata. Ada mutasabihat yang samar-samar. Inilah membuktikan kepada orang-orang yang amanu, yang mau percaya, dia akan melihat, mengetahui, mengambil nyata dengan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran. Makanya la ayatil li ulil albab
la ayatil li ulin nuha, la ayatil li ulil absar, dengan tujuan la'allakum tazakkarun, supaya kamu menjadikan pelajaran. La'allakum tuflihun, supaya kamu dapat keberuntungan. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu bujur-bujur bisa menganalisa, memikirkannya itu dengan sangat luar biasa. Dapat hasilnya. Nah, untuk mencapai hasil yang luar biasa tadi, mudahlah. Inilah sebutannya. Bukan kita hanya sekadar memegang itu secara syariat di luar, tapi untuk mencapai mukjizatnya yang luar biasa tadi, berarti disinilah perjuangan kita. Ketika kita, artinya kita lahir, nah makanya disinilah pertama. Ketika apa yang disebut langit pertama Nabi Muhammad di dalam perjalanan Mi'raj menuju kepada Allah. Artinya di sini perjalanan menuju kepada Allah. Langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam. Artinya pertama kita sudah hidup bertemu dengan sekelompok manusia banyak. Makhluk yang berbadan, berkaki, bertangan, berkepala, yang bernama, yang disebut manusia. Apakah ini disebut basaria? Apakah ini disebut insan? Nah kan eta. Nah, apakah ini disebut anas? Tapi yang secara utama disebut kayak bahasa kita orang Indonesia, manusia. Disinilah proses awal. Tapi kalau kita kembali kepada ilmu modernisasi sekarang, modern, ada satu bentuk yang disebut menu. Kan kayak menu. Berarti menunya di sini banyak kan kayak itu bisa ditambah, dibuat. Nah ini, nah untuk bisa mencapai ini, nah ini sudah terjadi. Nah inilah yang disebutnya kalau di dalam kata bahasa Lauh Mahfuz sudah tertulis masing-masing. Kalau menu ini berurusan dengan hal semacam ini tidak akan bisa dirubah, harus dijalani demikian. Makanya kalau bahasa istilah sebuah sandiwara, sebuah sinetron, sebuah perumpamaan, sebuah film, ada sebuah penulisan skenario dari seseorang, lalu di skenario ini dijalankan, diilustrasikan oleh seorang sutradara dengan sebuah pertuah cahaya. Apa yang tertulis, apa yang menjadi bacaan, apa yang harus dilakukan seskenario, dan para pelaku. Nah kan ini yang memerankan sebuah pelakunya ini. Nah ini, jadi semuanya ini berproses, ini berjalan, ini terjadi. Nah yang lu disebut af'al Allah. Nah inilah yang disebut di alam semesta ini, apapun semuanya itu tidak ada lain daripada pemberlakuan daripada af'al Allah. Ini bagi orang-orang yang bujur-bujur sampai kepada makam musyahadah, pada musyahadatul af'al, di sini sangat-sangat luar biasa duduk dalam menjalankan di sini. Nah, sekarang dari kalimat di sini tadi, tapi bagi seseorang yang menggunakan, memakai ayat-ayat yang mutasabihat, yang samar-samar. Nah inilah sekarang ini banyak yang di otak-atik, dipermainkan, lalu menjadi satu bahan yang akan, nah ini nih. Makanya lebih banyak menggunakan ayat-ayat tuh yang samar-samar. Jadi mudah ditakwilkan, mudah ditaksirkan, sehingga ini menjadi satu bahan yang sekira-kiranya ini. Nah inilah yang menjadi permasalahan.
istilah kata umumnya di dalam sesuatu dakwah, satu hadis dengan satu ayat yang dijelaskan bermacam-macam bumbu-bumbu untuk mengenak-enakan, lebih-lebih dibawa dengan satu tempat yang lain. Nah, disinilah kadang-kadang yang diingatkan Allah tuh, janganlah menjual ayat-ayat Allah untuk lebih-lebih untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompok, golongan. Nah, inilah yang pertama. Nah, sekarang untuk menyimpulkan daripada pengetahuan tadi supaya kita bisa mengetahui kenapa di dalam surahnya juz ke-22 ke-23 itu, dan ini kebanyakan ketika seseorang sudah mulai mendapatkan musibah, ketika seseorang sudah innal musibat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan kenapa setiap kembali, bahkan setiap menunggu waktu kematian, bahkan sesudah kematian seseorang, kebanyakan khususnya di wilayah kita adaptif yang di sini wilayah banyak membaca suratul Yasin. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dahulu. Kenapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ila akhir ayat. Yasin. Memang pada makna umum katanya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Yasin. Utlubul ilma walau bisin. Yasin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan kau sesatkan kami setelah engkau beri hidayah akan kami. Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Nah, disinilah Yasin. Kenapa itu diingatkan kepada seseorang, siapapun engkau, orang yang berada di barisan yang dikatakan Islam. Yasin. Dan bagi seseorang yang mau mengerti dan memahami di luar daripada pemahaman Islam, Yasin. Utlubul ilma walau bisin. Tapi disinilah ada tertulis satu kalimat nantinya dimanapun saudara kita berada, ada satu kalimat arash. Nah, ain di sini adalah perlambangan ulu, di sini pandangan sesuatu suhud yang disebut syahidallahu, yang mampu menyaksikan akan Allah. Annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, disinilah titik yang benar-benar mampukah kita masuk kepada makam syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi, yang mampu mencerna, menganalisa, memahami dari dua makna ini, malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Kenapa?
dengan satu tataran, wal Qur'anul Hakim. Yasin wal Qur'an. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bahagian daripada rasul-rasul. Makanya ditafsirkan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul. Tapi ketika ayat ini sampai kepada kita, innaka laminal mursalin, sudahkah engkau jalani ini? Pesuruh laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Tanzilal azizir rahim. Nah ini yang diturunkan sampai kepada kita dengan berkat azizir rahim. Ini maha pegagah, maha perkasa, ar-rahim maha penyayang. Kalau bukan keperkasaan, kegagahannya, tidak akan mungkin sampai petunjuk itu kepada kita semua. Litunjira qaumam ma'unjira aba'uhum fahum ghafilun. Dengan tujuan kita sama-sama sampai duduk sampai saat ini itu untuk memberikan peringatan. Nah kan litunjira, untuk memberikan sebuah keterangan qaumam. Di sini makna umum dengan kepada kaum kepada para nenek moyang kita, orang-orang yang terdahulu sampai kepada kita sekarang ini, pahum ghafilun, supaya jangan sampai terlupakan sini. Maka mereka tuh jangan lupa. Ini diingatkan dengan paham-paham tadi. Apa yang diterangkan Allah dengan muhkamat, itu yang tegas, yang jelas. Kepada kita diperintahkan, lihat, iqra bi kitabika, baca dengan kitab engkau. Inilah jalan. Ketika keluar kita ke alam semesta, berjalan mencari sebuah jawaban, kemanapun engkau, makin kita kejar, makin kita teliti, makin jauh. Tapi kita akan menemukan kebesaran-kebesaran Allah. La ayatil li ulil albab, sebagai tanda supaya kita bisa memikirkan. Ketika kita naik seorang astronomi, naik sampai ke bulan, ketika di situ dia hanya melihat dirinya dengan bekal ilmu dan pengetahuan serta alat yang ia pakai, ia mampu berpijak di sana. Dia sadar sebenarnya ketika dia ingin mencari kemana, siapa Tuhan. Disinilah para peneliti, para latiful habir, sampai meneliti panggilan-panggilan Allah. Seseorang yang meneliti panggilan-panggilan Allah setiap detik, setiap saat, berputar 1 kali 24 jam. Namun belum pernah mengembalikan, menundukkan siapa yang sebenarnya. Kalau bukan dia, tidak akan bisa mampu untuk mencapai ke sana. Kalau bukan dia, tidak akan bisa mampu mendengar. Kalau bukan dia, tidak akan bisa mampu. Nah inilah la ayat, tanda-tanda. Kenapa disebut la ayat? Sebagai tanda-tanda kebesaran. Liulil albab, yang punya pemikiran dan hati. Nah, yang punya koneksi antara pemikiran dan hatinya dengan didasari petunjuk-petunjuk yang namanya innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau. Itu ka, innaka, taukid yang menguatkan sesungguhnya engkau. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Banyak sumber-sumber penekanan, pentauqidan di sini. Yang sekira-kira tujuan kembali kepada awal tadi, menjawab, menemui jawaban kenapa la yamassuhu illal mutahharun. Berarti disinilah di dalam kita mendefinisikan, memberikan sebuah kesimpulan
bahwa ketika kita membuka mata, membuka pengetahuan kita, membuka suatu keyakinan kita, membuka sesuatu sangat yang luar biasa, ini akan melihat ketika kita keluar kepada alam semesta ini, lalu dia mengerti, mengetahui, memahami, lalu mampu menguasai ini yang disebut langit dunia ini. Janganlah di sini ada sedikit pun kibir, kata-kata sombong. Nah, ini akan menjadi sebuah peringatan kaburamatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Kibir yang akan menghancurkan kebesaran di sini. Nah, ini kalau diikut campuri, ini alam bicara. Nah, ini karena banyak yang merasa hebat, merasa kuat, merasa semangat, memahami, lalu ikut campur urusan alam semesta. Lihat kayak apa Allah yang memberikan jawaban. Jadi jangan sampai mengikut campur urusan-urusan af'al Allah. Dan ketika jawaban itu tidak akan diketemui di sana, kembalilah. Innama amruhu ija arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanallazi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pada makna yang sebenarnya kita kembalilah, akan menemukan satu jawaban. Ketika dia sudah berbicara la haula wala quwata illa billah, sehingga proses itu akan terjadi. Inilah yang akan menunjukkan kita kepada satu jalan yang sebagai rahmatan lil alamin. Ini sebagai bukti, dan inilah jalan yang disebut dengan pembersihan, hanya mampu disentuh orang-orang yang suci. Jadi makna yang sebenarnya tentang Al-Quran ini tulisan, petunjuk yang ada, bentuk ayat-ayat yang ada nih, supaya kita bisa membaca kalamullah yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan di saat kesempatan pada malam hari ini juga kita bertahan semuanya, mudah-mudahan kita dapat mengambil satu intisari. Apa itu muhkamat, apa itu mutasabih, apa itu ayat-ayat Allah, peringatan Allah, ini ayat-ayat Allah yang tegas, tanpa takwil, tanpa taksir. Tapi apa itu mutasabihat, yang tersembunyi, yang samar-samar. Jangan kita hanya memakai ayat yang samar-samar sehingga kita bisa melepaskan diri kita dalam bahasa istilah kata. Kalau sudah berkata insya Allah jika menghendaki, tapi kenyataan dirinya masih khianat, inilah yang terbanyak. Lalu berkata baginya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kenapa zikir kalimat ini begitu diingatkan kepada kita? Kenapa? Karena selalu begitu banyaknya ikut campurnya si makhluk mengurusi urusan al-khaliq. Makanya di sini Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, apapun yang telah Engkau ciptakan, ma khalaqta, apa aja yang telah Engkau buat, yang telah Engkau adakan, hadza batila, semuanya itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Nah, untuk mencapai inilah marilah kita bersama-sama memperbaiki sebuah tempat, memperbaiki sebuah wadahnya sekurang-kurangnya dahulu. Karena di antara tubuh ujung rambut sampai kepala yang teristimewa itu ada satu yang disebut qalb, hati kita. Disinilah semua jawaban apa yang menjadi buah pikir, analisa hebatnya seseorang, hebatnya makhluk, hebatnya yang diadakan ini, tidak akan bisa ini terjadi
Nah, tanpa didasari ini. Dan apabila klub dua-duanya di sini, seperti napas kita naik dan turunnya, maka akan menemukan satu ketenangan. Ketika ini akan menguasai tubuh manusia, semuanya akan bergantung kepada semua permainan. Tapi ketika dia menyetujui masuk, makanya ketika kita berzikir dalam penghantar taklid, nah kan talqin zikirnya itu, kenapa kita harus tundukkan, menundukkan ego, menundukkan kesombongannya, menundukkan rasanya, menundukkan jiwanya. Inilah tunduk yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sekadar ruku, tapi hanya sebagai pelajaran awal. Tapi ketika kita benarkah sudah tunduk, tawadu, makanya kata takwa itu pertama utapannya adalah tawadu, menundukkan segala sesuatu. Mampu atau tidak, itulah jalan awal. Berarti ada yang lebih. Ini langit kedua. Di langit pertama Adam bertemuan dengan seluruh makhluk manusia. Langit kedua punya pemikiran dan hatinya di sini. Nah, mampu tidaknya ini bertemu. Nah, disinilah ada pelajaran-pelajaran tersebut. Makanya kalau kita ketahui dalam banyak-banyaknya cerita manusia banyak menggunakan ayat-ayat Allah dalam mengungkap kenapa bisa ditawar-tawar perintah itu para nabi itu. Nah, disinilah tingkatan-tingkatan langit ilmu, langit dunia, langit hati, dan langit pemikiran, serta penguasaan alam manusia, penguasaan pemikirannya, penguasaan isi. Itulah bahagian langit-langit dunianya yang harus diteliti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu menjalankan, yang mampu melihat tentang ayat-ayat Allah yang muhkamat. Nah, artinya yang tegas, yang jelas, sehingga kita bisa mengamalkan. Dan kita kembali simpulkan untuk lebih mudah kenapa kita diajarkan Islam. Musyahadat yang pertama. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amaliyahkan, apapun yang kita ketahui, dimanapun yang kita kerjakan, artinya yang benar itu yang mampu kita saksikan. Lebih-lebih tujuan utama kita mampu menyaksikan kebenaran keberadaan adanya Allah itu benar-benar nyata disaksikannya. Mampu tuh melapaskan semua permainan alam semesta karena kita mampu menyaksikan kebesaran keagungan Allah. Inilah nikmat terbesar yang kita capai. Mudah-mudahan semuanya sebelum artinya waktu itu berakhir, Allah berikan pengetahuan, Allah bukakan itu. Musyahadah itu dalam kebenaran ini, musyahadah sifatnya, musyahadah dalam apanya, musyahadah dalam kelakuannya, nyata dan kita saksikan, sehingga kita kembali ke hadirat Allah, nyata kembali kepadanya. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad ijma' bainana wa baina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqsatan wa manama fid dunya wal ukhra wa mutaba'atan lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salama wa haqiqna bi taqwa wa istiqamah wa a'izna bi mujibatin nadamah ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala khairil haqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita berikan satu kesempatan lain waktunya lagi kan bagi saudara kita. Tidak ada, cuma hidup. Apa itu benar? Kematian itu tidak ada, yang ada cuma hidup. Apa itu benar ya Abang Ahmad nih? Terus
Dede Hidayat ulun betakon dulu tentang syahadat diri kayak apa menurut dia. Bang Nakula Putra Dewa ulun minta doanya dulu lah. Adakah yang lain lagi? Habsah Didin. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk saya mencari guru musik yang mampu meleburkan diri? Habsah Didin. Di mana wilayah? Coba perjelas supaya ibaratnya diperjelas dari mana orangnya dan dari mana supaya lebih mudah adanya mana. Diperjelas tuh kan dulu dari mana wilayahnya kan dia berdiamnya tepatnya berada. Bagi bukan pian yang anak betakun nih silahkan ngaran lawan alamat pian. Nah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dua pertanyaan bagi saudara kita tadi. Yang pertama artinya pertanyaannya tentang kematian, artinya hanya ada sebuah kehidupan tapi tidak ada sebuah kematian. Yang kedua artinya tentang sebuah syahadat diri, penyaksian yang benar-benar kan kayak itu. Nah, jadi di dalam hal-hal semacam inilah yang sekarang artinya karena memang luasnya pengetahuan. Kalau kita berpijak dari sebuah kitab-kitab pengetahuan, dari kita berpegang sebuah, artinya masing-masing punya argumentasi, punya pemahaman, punya dasar pengetahuan tentang sebuah kehidupan dan kematian. Nah inilah ijazah ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaan saudara kita seperti bahasa orang mau tidak diajarkan kepada kita satu kalimat. Kenapa kita disuruh baca ketika mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismikallahumma dia dengan nama engkau yang menghidupkan dan dengan nama engkau yang mematikan. Nah inilah pemberlakuan musyahadatul af'al bagi Allah. Nah kan ini. Makanya dari paham ini, apakah benar-benarkah ada sebuah kematian? Nah inilah makanya banyak kalimat yang disebutkan, ada yang disebut meninggal dunia, ada yang disebut wafat, ada yang disebut berpulang ke rahmatullah. Nah kan ada yang disebut, nah kan artinya mati, nah kan itu. Ada yang disebut berpindah tempat. Nah ini semuanya ada keterangannya, ada petunjuknya, ada permasalahan dalil-dalilnya. Nah, di sini kembali kepada perkataan kita, ada nang muhkamat, ada nang mutasyabih. Ada yang tegas, jelas, nampak. Kalau orang yang sudah mampu mencapai kalimat La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin irhamna birahmatika ya arhamar rahim. Kenapa? Nah inilah yang benar-benar dicapai karena pemberlakuan kita mengenal Allah melalui sifat. Nah kan mengenal Allah melalui sifatnya. Lalu di dalam sifat ini pemberlakuan daripada af'al Allah. Nah, orang yang benar-benar di sini, makanya tadi pertanyaan yang kedua itu merupakan syahadat diri, penyaksian diri. Nah,
Kenapa kita bersumpah? Orang yang belajar pertama, artinya belajar pertama di dalam perjalanan amal, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nang menghidupkan yang mematikan. Nah ini dua sifat dari af'al Allah, mahyaya wa mamati, yang menghidupkan dan yang mematikan. Inilah pemberlakuan. Tapi ketika, makanya di sini bagi seseorang yang menyaksikan, nah makanya ada pertanyaan saudara kita tadi, syahadat diri, penyaksian kepada dirinya. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, di sini untuk mencapai, nah inilah kalau menemukan, karena inilah pada titik terakhir yang memang sulit untuk diuraikan. Nah makanya dalam satu kalimat, kenapa orang yang surga itu untuk sulit diceritakan dengan lisan, dengan bahasa hati, artinya dengan bahasa pemikiran. Yang ada sekarang kita dibandingkan sebuah ilusi, beginilah namanya surga, beginilah bangunan surga, beginilah kenikmatan surga. Tapi kalau sebenarnya kata-kata Al-Quran itu tidak akan mampu dikupaskan dengan lidah, tidak akan mampu diungkapkan dengan pikiran. Inilah bahagian yang disebut apakah itu mati. Makanya matikan dirimu sebelum mutu, matikan. Nah disinilah kalau secara reaksi dunia, ketika satu itu berhenti per sebuah nafas kehidupan yang namanya sebuah nafsi, makanya di sini kalimat yang awal di dalam peringatan Al-Quran itu, wa in tubudu ma fi ampusikum, makna ampus bisa di fi qulubikum. Nah dalam pemikiran di sini, dalam hati. Nah tanpa mampu di sini, tapi ketika itu memang berhenti, itu akan berakhir wujud yang ada. Tapi yang namanya yang hidup, yang pernah dititipkan disitulah, yang pernah dihembuskan disitulah. Kenapa dia harus dipertanggungjawabkan, harus diperhitungkan, harus ditanya? Disinilah pembuktian bahwasanya kehidupan itu ada, hanya berganti satu pertanggungjawaban di sini. Nah inilah yang benar-benar dipelihara. Makanya pada titik terakhir dalam makam ma'rifat itu memelihara yang suci itu tetap di dalam kesuciannya. Itulah inti daripada sebuah ma'rifat, memelihara yang suci itu tetap di dalam kesuciannya, sebagaimana diingatkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah dari sinilah melihat apa yang disebut syahadat diri tadi, kesaksian kenyataan, layanamu walayam, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Kalau memang sampai kepada titik ini, jalan talqin zikirnya, talqin ilmunya, nah inilah yang disebut tadi layanam walayam, tidak pernah tidur dan tidak pernah mati. Dan bagi saudara kita yang ketiga, dalam satu lingkup disinilah yang membimbing. Nah inilah kalau memang saudara kita menginginkan satu petunjuk dari talqin inilah dahulu. Makanya dengan satu modal pertama untuk mencapai guru yang mursyid yang bisa membimbing, mengarahkan di sini.
inilah dapati petunjuk ini dulu. Nah sekarang yang mampu, nah inilah. Coba makanya disinilah satu pertanyaan bagi kita, kenapa kita tuh harus tahu siapa saudara kita itu, di mana saudara kita itu, siapa nama saudara kita itu, di mana lahirnya, kapan dia ada. Nah kan inilah yang diungkap, disingkat. Nah inilah untuk mendapatkan seseorang pembimbing, bujur-bujur yang mengarahkan, yang mengantarkan kita kepada nang hakul mubin, la ilaha illa anta. Makanya fathul hakul mubin di sini dengan kata-kata terakhir kita disuruh mengamliahkan tuh kenapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah inilah mursyid yang sebenarnya. Makanya di sini setelah petunjuk sampai daripada Rasul kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in kepada masyayikh kita sampai kepada ustazah kita, sampai kepada kita, berarti ayat itu sudah sampai. Itulah sampai kepada dirinya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulillah sebagai uswatun hasanah, mana itulah mursyid yang sebenarnya. Nah inilah yang mengantarkan ke sinilah. Nah inilah yang perlu didapati dengan satu modal tadi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Lalu sudah dia katakan demikian, sudah melihat bis la yanamu wa la yamut, yang kada pernah mati dan kada pernah tidur, tidak pernah mati. Inilah bimbingan. Jadi bunyinya untuk kenapa? Innaka laminal mursalin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'am min anfusikum. Nah kan, daripada anfusikum, mampu seperti menghantarkan masuk. Makanya disinilah punya makna ketika hu-nya masuk dan keluarnya di sini. Nah inilah pembimbing utama yang mampu menghantarkan kepada jalan nang hakul mubin, yang sebenar-benarnya nyata. Itulah. Jadi syahadat dirinya akan terjawab, bertemu yang benar-benar la yanamu wa la yamut, dan benar-benar di sini. Inilah yang awal tidak berpermulaan, akhir tidak berkesudahan. Bako nakan kaya itu berkekalan daim senantiasa, istiqomah dalam kedudukannya. Semoga kita dalam pertanyaan ini mencapai hal tersebut sama-sama kita duduk di saat ini. Nah kan itu dulu. Abah Ali dari Kaltim buat Pajang. Ulun minta doanya aja kayak apa Sakira selamat dunia akhirat. Nggih, nggih. Junaidullah kita baru hadir. Dan sehat selalu, amin. Nggih. Assalamualaikum dulu. Ulun Heri asli urang Barito. Di sini ulun anu petahun awal mula sholat itu
guru tadi Abah Ali Kaltim Batu Kajang doanya mudahan selamat dunia akhirat ya. Siapa nih Haji Farhan kan di mana Haji Farhan kalau enggak nih boleh alamatnya Habibuna Rasulullah pian dari mana nih boleh kalau mau betakon boleh ngarang pian men alamat pian nih alamat sidin boleh kalau anak udah hilang baterahnya ya silakan anak udah hilang ini itu dulu deh. Abang Heri mau sholat itu apa dulu Abang Heri tadi jadi kalau istilah baik bismillah di sini pertanyaan pertama seperti yang kita katakan dan seperti perkataan dari saudara kita yang ingin artinya doa. So kira kita selamat dunia dan akhirat. Kalau bahasa doa yang kita katakan ada ya Allah, ya Rabbana, tapi kebanyakan Rabbana, Tuhan kami. Jadi artinya pada satu dasar usaha, ikhtiar dan perbuatan kita menjalankan segala sesuatu. Dalam bahasa istilah doa kita doa sapu jagat atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu ini kalau kita bahasa doa dulu, kalau memang ini jawabannya benar, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita menjalani kehidupan ini benar-benar di bawah sebuah kebaikan, buktikan. Karena laha makasabat wa alaiha maktasabat. Apapun yang ia kerjakan, yang ia usahakan, yang ia gawe itu sebuah kebaikan, baginya akan didapatkan. Wa alaiha maktasabat. Apapun keburukan yang kekurangan, apapun permasalahan akan ia perbuat, yang ia lakukan, laha makasabat wa alaiha maktasabat, atasnya juga ia akan terima. Jadi duanya inilah hukum sunnatullah. Nah makanya disinilah yang perlu, karena Pak ilmu itu adalah satu jalan. Nah kan itu kita mengetahui dan syahadat itu kenyataan, menyaksikan benarkah ini hasanah, benarkah ini hasanah, benarkah ini hasanah, nyata dilaksanakan dengan perbuatannya itu sendiri. Nah nyata kelihatannya itu sudah punya keyakinan itu. Nah disinilah sehingga kalau kita berkata juga sesuai pertanyaan saudara kita awal daripada itu soal apa yang kita lakukan dalam sembahan persembahan, pengabdian dalam sebuah pengabdian, tata cara, makanya disinilah akan dirangkul. Itu semua yang kita gawi di dalam pelaksanaan ibadah itu cara
jalannya untuk menuju kepada sholat. Mulai berdiri betul sampai kepada titik terakhir salam. Karena ini makna pada istilah muftatihatun bitakbir muftatimatun bitaslim. Nah, sedangkan awal daripada segala sesuatunya ini, awal pemulaan, makanya disinilah karena Pak disebut artinya bersuci, bersih. Modal pertama orang yang mampu melaksanakan sholat itu modal apa? Makanya dikatakan suci badan, suci tempat, suci pakaiannya. Inilah banyak takwil dan taksirnya di sini. Apa yang disebut suci tempat? Karena tidak akan terlaksana yang namanya sholat. Tidak akan sah, artinya disebut benar, itu akan syarat. Suci tempat. Nah, bukan hanya sekadar tempat itu sebuah sajadah, tempat itu sebuah musala, tempat itu sebuah masjid. Karena kalau ini dibahas, banyak hal-hal yang akan menjadi permasalahan. Tapi tempat di mana keberadaan Allah itu. Satu. Yang kedua artinya suci badan. Ada bahagian badan jasmani dan bahagian badan rohani. Ada yang diperlukan jasmani untuk keterangan jelas ayatun muhkamatun. Ini ayat-ayat yang jelas, yang tegas. Wa ayatun mutasabihat. Nah, ini ayat yang sama. Nah, disinilah melihat sesuatu yang samar-samarnya di sini. Makanya ada tubuh jasmani, ada tubuh rohaninya. Inilah awal permulaan daripada sholat itu, dari pertanyaannya. Adapun pakaian itu dalam sebut bahasa ilmu, bahasa air, sebuah sumber kehidupan. Nah, makanya inilah sebab pertama syarat utama sah atau tidak, benar atau tidaknya, dijalankan atau tidaknya, itu adalah suci badan, tempat, dan pakaian. Makna dunia, badan inilah yang tersentuh seperti kita bahas. Pakaian inilah yang kita pakai, itu secara dunia dan tempat di mana kita berada. Tetapi yang dipandang Allah ini hanya dikelompokkan dalam pemahaman sebuah kitab, dalam definisi sebuah pengetahuan, dalam definisi sebuah hadasana akhbarana. Nah, tapi dalam definisi Allah, tempat qalbul mukmin baitullah, berarti tempat pertama di situ yang harus benar-benar disucikan, dibersihkan dengan isi imanan wa ihsan. Nah, disinilah bukti pertama, awal pertama. Karena sebagai pertanda, jawaban dalil sudah kita ketahui. Sebelum Rasulullah Mi'raj, karena pertemuan di sanalah mendapatkan, ketika bertemu dengan Allah, zat wajibal wujud, Rabbul alam, penguasa sekalian alam. Nah, artinya dengan bahasa dasar, dengan modal disinilah yang disebut awal daripada sholat kita. Nah, kan itu. Nah, itu sebagai inti daripada perjalanan sebuah pembicaraan pahamnya dulu, pemahamannya. Ini boleh bertakon nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga dari Taluk Kubur. Kemudian Angga Taluk Kubur. Oke.
Abang Junaidi bertakon dulu, kayak apa cara memasrahkan Muhammad? Mohon ampun dulu, Bang Junaidi. Jelak sama aja. Assalamualaikum dulu. Jelak kan gimana jelak nih? Yang hendak bertakon silahkan tulis ngaran pian dan alamat pian nih, atau tulis ulang di sini lebih kesaksiannya supaya lebih menyaksikan. nih. Kita di dalam musahadah amal ya, supaya bujur-bujur kan kenapa kita perlu kan kayaknya itu. Karena ini jalan awal kalau kita mau mempelajari, benar-benar mau mendalami. Karena kita bisa duduk dalam satu wilayah kan, dalam satu amalia, di dalam talqin zikirnya, di dalam talqin amaliyahnya, ini kan supaya bisa dihadirkan, supaya di dalam tawasul untuk penyampaian itu mengumpulkan, menghimpun itu kan mudah. Itulah gunanya, artinya kita tuh tahu di mana siapa dan nama saudara kita, siapa yang diberi nama dan di mana tempatnya. Yang sekira-kira semoga di situ rahmatan lil alamin nyampai kepada tempat tersebut. Nah itu yang perlu kita harapkan. Kan kayak itu. Sekali lagi yang hendak bertakon ini boleh tulis ngaran pian dan alamat pian nih, supaya kita ibaratnya lebih serius lah diskusi kita, sisi tanya jawab nih. Oke, bentar lah bertahan dulu. Dari Abang Junaidi tadi yang bicara memasrahkan Muhammad dulu, minta maaf. Disinilah sebahagian, karena memang artinya ya alhamdulillah dalam pertanyaan ini diantara yang lain memang kebanyakan terarah kepada pertanyaan di situ. Jadi kalau kita sudah berbicara, kita sudah pernah memahami apa itu sampai kepada perjalanan itu yang sudah diterangkan dari berbagai sumber, berbagai keterangan. Semua yang kita hadapi tidak ada lain jalan itu. Jadi dengan satu, kalau kita katakan nur sebuah cahaya, Muhammad itu sebuah kepujian, di sini sudah bujur-bujur artinya nang qadim. Nah disinilah melihat apa nang terdahulu, nang didahulukan yang dicontohkan. Keterangan, petunjuk, jelas, nampak, nyata. Nah, ini nang sangat luar biasa. Artinya beda dengan masih dalam tahapan penyaksian, pemberitaan sebuah pengetahuan ilmu tadi itu. Tapi ketika seseorang sudah makam sampai di sini, lihat, makanya dalam satu kalimat, dalam kalimat yang lain kan kita mengingatkan Bismillah-nur ar-Rahman-nur ar-Rahim-nur. Dalam satu bahasa istilahnya dalam dunia itu diamaliyahkan mandi. Ini melalui kalam. Nah kan itu. Tapi ketika petunjuk itu sudah sampai, rasa itu sudah mendapati, dan jiwa itu sudah membuktikan, nah kan jiwa nafs, bukan kan? Dan yang disebut yang rasa yang menyelimuti, ini dibentuk akhir daripada penghancuran, peleburan. Nah, di sini hanya ada satu petunjuk. Disinilah
istimewanya, artinya tanda-tanda orang-orang yang bahagian yang tadinya nang ya la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak bisa disentuh. Nah inilah makanya istilah pada satu titik perumpamaan sebuah cahaya. Nah kan kayak dunia ini alam seperti cahaya matahari mampu menerangi bumi. Itu bahagian di situ. Kan itu sebahagian di situ. Lalu memperlihatkan, menegaskan, menjelaskan, menerangkan, oh itulah yang sebenarnya. Nah, inilah bentuk mampunya, artinya kemesraannya, mesranya di sini mampu melihat yang disebut Al-Quran tadi, nang harus dibaca, apa yang harus diperbuat, sifat ini berlaku. Nah ini ketika dia memandang, ini ada pemberlakuan, ada sifat, melihat kenyataan af'al Allah. Nah inilah makam musyahadahnya di dalam kemesraan itu. Nah inilah yang mampu membacanya kan itu. Jadi disinilah akan menemukan kalamullah yang sebenarnya, yang mampu membaca. Nah disinilah sebelum sampai kepada tahapan-tahapan inilah perjalanan ilmu amaliyah itu bermacam-macam. Jadi ini makanya hati-hati bagi ahli di dalam melewati dalam kasafah inilah yang akan menjadi manusia itu akan bisa terdinding, bisa stop di situ, bisa berjalan di tempat itu. Nah inilah. Nah sebelum sampai kepada sini, karena nur Muhammad yang sebenarnya, makanya di sini kalau berkata melalui mimpi bermacam-macam yang terjadi di alam ini, melalui ini tidak akan mampu. Kenapa tidak akan bisa diwujudkan? Kenapa Muhammad ini tidak akan bisa diumpamakan? Akan terjadi sesuatu fitnah dunia ini. Nah inilah yang sebenarnya ketika di sini lenyap. Nah ini lenyap, maka hanya kepujianlah itu, kepujian. Makanya dalam bahasa tuh puja dirinya dengan dirinya. Nah ketika disitulah pemberlakuan itu terjadi, maka yang keluar yang zahir, makanya lah disebut di sini bisa dikatakan, nah kan ini orang-orang yang mewakilinya, yang disebut aulia Allah, perwujudan daripada kemesraan ini setiap hak. Nah ini bentuk, nah inilah pembagian kejahiran af'al Allah. Nah inilah yang artinya masalah di sini hanya sampai di sini diungkapkan, selebihnya tuh hanya bertemunya. Nah jadi antara yang menerima dan yang diterima ini, nah itulah bab terakhir yang harus benar-benar diungkapkan. Jadi tidak akan ada perantara. Nah kan ini, jadi ungkapannya ini harus bujur-bujur berhadapan kan kayak itu kan. Nah kan itu, karena ini akan jawaban dunia ini akan bertemu di sini, jawaban akhiratnya akan menyatakan pertemuannya kan. Itulah jadi bukan tanpa perantara lagi. Jadi mudah-mudahan nih saudara kita yang artinya dalam bahasa di sini dapat benar-benar bertemu kan kayak itu. Nah itu. Alhamdulillah. Da abang Junaidi nih tiba apalah mudah-mudahan pian kau silaturahim kau desidin nih ibaratnya tuh apa bilang kupasan yang lebih dalamnya lagi lah. Oke, kita rela. Nih. Dan pian sehat selalu guru. Amin, amin, amin. Oh nih dari abang Jamaim Teluk Bunian. Ini sini betakonnya, kenapa kita hendak guring tiba-tiba badan kita model
berasa kubas kabas apa lah no kalau merasa lah kubas kabas ya. Assalamualaikum waalaikumsalam beritahan ge abang jamain teluk bunyan tiba-tiba kita model kada berasa kabas ya. Ada itu kan pertanyaan tadi ulangi hubungannya dengan imam pengetahuan atau dalam proses kehidupan di alam kan kayak itu kan. Di dalam faktor amaliyah ada hubungan dengan amaliyah atau memang faktor alam kan kayak itu. Jadi supaya kita tuh lebih istilahnya terbuka tuh artinya tegas muhkamatnya nih kan tegas kan kelihatan kan kayak itu kan. Jadi apakah memang ini proses alam? Apakah ada hubungannya dengan amaliyah dengan ibadah supaya jangan salah menampakkan kan kayak itu kan itu penting. Jadi kalau kita pertanyaan dunianya kan itu untuk alamnya kan itu beda kan kayak itu. Tapi kalau di dalam titik perjalanan ilmu amaliyah kan itu beda dalam talqin zikir talqin anu kan amaliyah itu beda kan itu. Berarti ada dua hubungannya lah. Oh iya. Nah itu tuh penting. Jadi, karena kalau kita pertanyaan ini kan artinya jangan makanya di sinilah ini akan menjadi makanya bisa jadi sumber nah kan ini nah, hal langkah lain nah inilah menjadi makanya ini takwilnya kan banyak kan kayak itu. Jelas di dalam titik amaliyah ilmu atau talqin zikir atau di dalam amaliyah atau di luar nah kan itu. Ini lebih detailnya lagi abang kenain ya tarela dulu dari siapa nih tadi ada dari Abang Sahiri. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Saya dari Masa Lembu Semenep. Hendak bertakun nama kita sebelum lahir. Ya Pak Guru. Abang Sahiri Semenep. Nih. Dari satu lagi kan yang tadi apa ini dulu itu apa pertanyaannya satu tadi Assalamualaikum dulu julak dari julak mungkin ngarankan siapa julak nih dari kintab nih karena lu mohon ngarankeun lon alamat pian supaya lebih jelasnya gitulah nih yang jelas ini tadi ngomong jenaknya deh yang jelas kita hendak goreng tuh tiba-tiba badan kayak bekas padahal kita masih dalam keadaan sadar. Berarti ini kan ibarat itu alam. Oke. Ini kan alam nih. Abang Basun. Bertakon dulu. Tujuan sembahyang apa guru dari kitab? Tujuan sembahyang. Saya banyak banget pertanyaan. Kalau yang misalnya udah mohon ngarankeun alamat pian lah yang jelas nih karela bertaan dalam jadi salah pun bisa kada berasa yang tadi punya abang jamain tadi
mungkin dianukan ya alamnya kayak apalah nih dianukan. Mudah-mudahan nih ada tambah ilmu pengetahuan kita nih ya. Jadi kalau istilah pemahaman dulu, kalau kita ya kembali kita untuk semuanya, ada yang disebut ilaj itu sebuah penyakit. Makanya yang ketika kita bicara tentang sebuah ilaj, ada bahagian sihir, ada bahagian perilaku manusia, ada semua perbuatan kayaknya di sinilah tadi nang laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ke apapun sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus yang ia lakukan itu akan diterima, dan sesuatu yang buruk apapun yang ia akan terima juga kan di sini. Makanya itulah hukum dari sebab dan akibat segala sesuatu itu akan kita kontak. Tapi ketika kita merasakan seseorang di dalam hal ini, apalagi artinya di saat kita tidur apa bangun. Jadi bahasa umumnya tuh antara tidur dan antara tidur dengan bangun kan gini. Kalau hukum alam dan sebagainya, hal-hal semacam ini yang berhubungan istilahnya dengan kita anggota tubuh. Nah, disinilah seseorang dokter itu pun akan tahu dan mengerti apa yang diderita, apa yang dirasakan, apa yang akan diobati dari seorang pasien dengan melalui daripada apa yang diceritakan yang diceritakan. Jadi baca lalu menunggu bacaan tersebut. Makanya di sinilah petunjuk Al-Qur'an sebenarnya. Jadi seorang dokter tuh memahami faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka apabila dibacakan maka ikuti itu bacaan. Nah, ini secara pendidikan agama dalam pertanyaan saudara kita tadi. Nah, ketika kita merasakan di sini, nah makanya di sini perbandingannya tadi, karena itu makanya antara tidur dengan bangun, bahkan dikatakan banyak juga paham di sini, ketika hal tersebut istilah rohnya tuh belum mesra lagi, ada juga di sini, kan kata. Tapi ketika itu pertanyaan yang keduanya itu berhubungan dengan dunia dengan sekarang ini, nah ini. Makanya kita kadang-kadang disinilah yang diperlukan dikunci. Nah, di sini dikuncinya. Dirinya makanya dengan kenapa di sini pintu dunia itu bertuliskan juga kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nang dibimbingkan sini nang melalui artinya bimbingan Nabi Muhammad. Kenapa kuncinya itu kunci dunianya tuh di situ. Nah, kan itu tuh. Jadi di sini ada roh dan ada jasadnya. Ada roh, ada jasadnya. Jadi ini mesra-nya kan. Nah kan. Nah disinilah yang akan benar-benar mendapat sebuah ketenangan. Tapi apabila di sini sudah dibetulkan, nah di sini belum betul berarti dunia ini ada masalah dah kita dulu. Nah kan itu. Makanya di situ yang disebut artinya bahasa umumnya ada dosa, ada sesuatu keterangan lain, ada sesuatu permasalahan. Berarti tubuh kita, nah inilah pembuktian pertanyaan. Setitik pun artinya kita memakan sesuatu yang artinya bahasa umum tidak halal, sesuatu yang akan menjadi penyakit di dalam diri kita akan merasa akan juga. Nah, jadi kalau ini ditafsirkan kepada lain, lalu dilakukan oleh hal yang lain, nah ini bermacam-macam persepsi yang ulangan. Makanya kadang dikatakan satir, kadang dikatakan perbuatan orang, kadang dikatakan sihir, kadang dikatakan makanya dirokok ya. Nah, kan itu. Kenapa di situ? Makanya benar-benar kita mudawamah di dalam melaksanakan ini. Nah, kan ini. Dan untuk pertanyaan saudara kita tadi dari Semanap Madura, dari Salmanat karena di luar, artinya sebagian kalau kita tanyakan nama, makanya di sini lah. Hal ata alal insan hinum minad dahri lam yakun saya ammazkura. Apakah hendaklah tahun alal insan nang saat itu benar-benar kada kawan disebut apa-apa, tidak bisa disebut apa-apa.
Nah, makanya disinilah nang terjadi kalau kita berbicara bahagian ini bahagian ayat yang disebut bahagian ayat mutasabihat yang samar-samar. Hati-hati banyaknya sini pemahaman yang masuk dalam sini bab ini. Nah kan ini, makanya pada istilah lain dalam proses di dalam kejadian manusia ini akan terjadi, dilihat, akan diteliti bahwasanya ketika seseorang manusia laki-laki yang disebut akil balik yang mimpi. Nah, di sini dengan cara apapun yang mengeluarkan air mani yang pertama, apapun baik melalui mimpi, melalui sengaja dan lain sebagainya, cara-cara itu. Dan bagi seorang perempuan ketika haid pertama, menstruasi pertama, artinya dinyatakan dia sampai kepada bab di mana dia sudah artinya menjadi sesuatu batas untuk benar-benar dipertanggungjawabkan. Jadi kalau istilah namanya itu banyak, tapi inilah yang terjadi. Makanya apabila keluar ini tidak diislamkan, ini tidak benar-benar disyahadatkan, inilah akan membawa, karena pokoknya wa ma khalaqtul jinna wal insan. Nah kan itu. Jadi jinnya dahulu. Makanya ketika itu belum diislamkan, belum disyahadatkan, belum disaksikan dan dihadapkan kebenarannya kepada satu zat yang menghidupkan. Nah kan ini. Nah disinilah makanya bahasa umum tuh secara luar tuh ada yang disebut Nur Ali Carami Muhammad. Nah kan kayak itu. Kenapa? Disinilah letak karamallahu wajhah. Karamallahu wajhah. Nah bahagian sini dahulu. Jadi kita tidak akan mengupas lebih dalam, lebih banyak, karena hal semacam ini istilahnya sangat pelik, sangat sensitif kan kayak itu untuk menambahkan. Tapi kita sebutkan artinya bahagian itu ada satu bahagian, karena alal insan hinum pada ketika itu tuh minat dari pada masa itu lam yakun tidak bisa disebut apa-apa, lam yakun mazkura. Nah tidak bisa disebut apa-apa. Nah kan gitu. Jadi bahasa kaca tuh makanya kalimatnya tuh subhana, maha suci. Nah kan itu tuh. Lam yakun sayam mazkura, hanya titisan ilmu nur. Nah inilah wujud Muhammad. Makanya itulah wujudul ilmi. Nah kan itu. Wujud daripada ilmu. Nah ini yang penting. Jadi hal semacam ini. Makanya ada satu nama disebut ini apabila belum diselamatkan. Nah inilah akan terjadi yang disebut bermacam-macam makhluk. Nang ada jin, ada nang setan, ada genderuwo, macam dan lain sebagainya. Tapi hal semacam ini hanya diberi paham tuh hanya kita wilayah Indonesia nih aja. Tapi kalau di luar paham semacam ini nih beda, tidak ada, karena tinggal itu. Nah ini yang perlu artinya hal semacam ini. Kalau memang nama khusus karena kan itu nang mengkhususkan. Nah inilah perlu di syahadatain kan gitu dikatakan. Kita tinggal sedikit untuk kesimpulan yang lain kayak gitu. Mungkin kita satu menit lagi lah sesi tanya jawabnya ini ada lagi biasanya Abang Gusti Hidayatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Gusti dari Kasel 4 batakun guru Allah beserta malaikat bersalawat
Ya, apakah salawat itu perkara suara? Nah, itu Allah beserta malaikat berselawat. Apakah salawat itu perkara suara? Kayak itu bang, mana nih Abang Gusti nih. Terus Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ulun Muhammad Farhan bin 14 tahun. Ulun asli orang Jawa tapi laos di Kalimantan. Ya, alhamdulillah. Keluarga ulun di Jawa sana, dia baru-baru ini ikut pengajian, tapi sholatnya tamat kayak apa itu guru? Nih. Jadi siapa nih, Bang Muhammad Farhan, asli orang Jawa, tapi laos di Kalimantan. Ini mungkin dua itu aja lah. Jadi jawaban pertanyaan yang kedua itu dengan kalimat pertanyaan yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau dimaknai kan istilah maknainya tuh sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Jadi kenapa orang ketika berkata Muhammad terdapat kalimat sallu alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu yang jelas lalu terbunyi di situ. Ketika mendengar Muhammad disebutkan sallu alaihi, sallallahu alaihi, kan itu artinya sepaling singkat. Tapi kata apa di sini? Ketika memperkenalkan Allah, memperkenalkan sesuatu, orang yang memberikan sesuatu ketenangan akal dan pemikirannya, makanya di sini. Nah, dalam kata yang terakhir di sini, nah, dalam satu petunjuk, hal adullukum ala tijarah tunjikum min ajabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, bahagian ini kenapa malaikatu warruh. Malaikatu warruh di situ. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah dari perkataannya berbuatan artinya melalui kalam? Nah, kan ini. Jadi ketika kita sudah punya keyakinan, lalu setiap yang disebut etikat sebuah keyakinan, sebuah pegangan yang disebut talinya, ikatan petunjuk kepada Allah, tali agama Allah, makanya ini hablum minallah, nang hubungannya tuh dengan Allah. Nah, di sini pengoperasian ketika dia mendapatkan petunjuk, dia membuktikan lalu mampu melaksanakan. Nah, itulah yusholluna 'alan nabi. Nah, kan, makanya kesejahteraan dan keselamatan. Jadi makna shollu 'alan nabi, kesejahteraan. Nah, kan makanya disebutkan bersalawat, man shalla alayya faqad shalla. Barang siapa bersalawat kepadaku maka hanya untuk dirinya. Nah, inilah kalimat inilah. Dikatakan ada batas, tidak ada batasnya. Dikatakan ada dinding, tidak ada dindingnya. Dan ini berproses, makanya apa yang disebut malaikat. Disinilah banyaknya paham-paham itu. Wujudnya malaikatnya kan itu. Nah, inilah yang disebut banyak yang memahamkan antara pemikiran
hati, dan perasaan. Nah, itulah bedanya kalau kita memahami ke sini akan menemukan jawabannya. Kalau kita memahami keluar, nah ini beda. Nah, kan inilah. Dan bagi saudara kita pertanyaan terakhir, makanya jangan kita memvonis segala sesuatu dulu. Kenapa istilah diantara saudaranya tadi yang belajar dikatakan, makanya bahasa disinilah perlu ada kaifiat tata cara sholat, tata cara sembahyang. Tapi ada disinilah makanya makam-makamnya tuh kalau istilahnya pada majzub, makamnya malimatiyah dan makamnya nang pada benar. Nah disinilah yang perlu. Tapi ketika mulutnya itu berbicara, ketika kalamnya tuh sudah tidak terarah, tidak beraturan, makanya disinilah bimbingan. Jadi maknanya tuh tidak akan pernah. Jadi tidak akan bisa seseorang melakukan sholat. Nah inilah bedanya. Ada pengabdian, ada ini abdi, ini ada rob. Nah disinilah. Jadi pembicaraan abdi dengan rob. Jadi dikatakan tamat tuh tidak ada kalimat itu kan kayak tata. Nah tapi tidak pelaksanaannya, makanya kita tahu lah. Nang kada bisa dibaca dengan hati dan perbuatan. Kita memvonis, makanya tanyakan kepada ahlinya. Tapi sebagai bukti apa yang menjadi lakuannya, benarkah dia sudah mampu tanha anil paksa wal mungkar? Karena disinilah kadang-kadang makna sholat tuh imaduddin, faman aqamaha faqad amaqamaddin. Ada sholat tuh ada yang benar-benar tanha anil paksa wal mungkar, ada yang mampu mencegah. Tinggal contoh itulah sebagai bukti. Apabila benar-benar itu ada buktinya, terlihat, disaksikan, nah berarti di sini. Makanya kita jangan sampai menisbatkan memvonis. Nah kan itu seseorang itu selesai pada situ, tidak. Nah ini yang perlu. Makanya kita kadang-kadang disinilah merasa diri kita yang paling benar. Nah makanya hati-hati. Hati-hati, jangankan urusan pengabdian abdi dengan Rabb. Nah ini orang yang sedang berkasih-kasihan, makanya kan ini. Nah kan kita. Tapi dalam praktik dunianya itu yang penting. Mampu atau tidaknya ya. Laha makasabat wa alaiha maktasab. Apa nang digawe, apa nang diusahakannya. Lihat. Nah inilah yang sering disebutakan tuh. Air dengan minyak tidak akan pernah ketemu kan gitu. Tidak akan pernah. Nah disinilah makanya kita tanyakan orang yang bertemu dengan Allah dengan orang. Makanya arti mengabdi, arti menyembah, ada abdi kan, ada penyembahan. Nah kan ini sesuatu banyak yang tujuannya tadi. Apa tujuan daripada kita sembahyang kan kayak itu tadi tak. Nah inilah tujuannya. Karena ini jalan pertama. Karena dengan Allah akan ada jalan keselamatan. Tapi dengan tanpa Allah tidak ada jalan keselamatan. Inilah perantara-perantara inilah yang akan membatasi kita nih. Jadi karena guru, karena ilmu, karena yang inilah. Nah inilah yang banyak mendindingi kita untuk bertemu dengan Allah. Na'udzubillah, bagi kita jalan kita tidak akan menghalangi mereka untuk menuju kepada jalan Allah. Nah jadi itulah sebenarnya kaitan. Jadi bukan dikatakan tanya dulu, tapi lihat situ. Apabila perbuatannya itu tidak ada batasnya, tidak ada kontrolnya, tidak ada menang dia. Nah inilah yang perlu dulu. Nang jangan kan kita. Karena paham ini. Karena pada titik terakhir kalau kita ketahui, kalau berdiri sudah tidak akan bisa, duduk berbaring sampai kepada hati. Tapi kalau istilah makna sembahyang harus wajib dengan syaratnya berdiri. Tapi kalau sholat bisa, nah kan itu bisa dilaksanakan berbaring, duduk. Nah bahkan kan kayak itulah perbedaannya. Jadi kita perlu pengetahuan yang lebih luas. Karena ilmu Allah tuh sangat luas. Nah kan kita jalan. Sebagai kesimpulan terakhir lah, sudah lah. Jadi di antara lain tidak ada lagi kan.
Ya. Jadi kita bersama-sama dengan kesimpulan pertemuan pada malam hari ini begitu bab-bab yang khusus. Kita menyimpulkan dua bahagian lah. Kenapa diberikan satu petunjuk dengan Allah tadi? Kan artinya suhudul wahdah fil kasrah. Seluruh. Ketika kita mau menundukkan, membaca, menghayati, menjalani, memperbaiki segala sesuatu, ini tidak akan mungkin ada sebuah apa yang bisa dibaca, apa yang bisa diceritakan, apa yang bisa disampaikan tanpa ada satu petunjuk nangan. Dan untuk membuktikan kebenaran petunjuk ketika kita buka mata keluar, menyaksikan kenyataan kebesaran Allah. Makanya situlah pemberlakuan sifat. Bisa berdiri, bisa bergerak, bisa berkehendak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya di situ bisa berkata, berdiri, berkehendak, dan semuanya melihat, mendengar, mengetahui bahwasanya kenyataan Allahu Akbar. Nah, makanya di sinilah bagi kita ingatkan, kadang-kadang kita salah menampatkan kalimat Allahu Akbar ketika kita membacakan kalimat-kalimat tersebut lalu memancing mengharapkan kan di situ. Nah, jangan menampatkan hal tersebut di tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, kan inilah sebagai peringatan bagi kita semua. Semoga apa yang kita ungkapkan pada malam hari ini sesudahnya ini diberikan satu petunjuk hidayah untuk jawaban sebenar-benarnya. Dan kita mampu menjalani dalam talqin kehidupan kita ini, mampu merasapi, menghayati dan menempatkan pada tempat yang sebenarnya, yang hak, yang maknawi. Bukan sekadar cerita, bukan sekadar ilusi, tapi ini kenyataan maknawiyahnya. Jadi hidup seperti kita berkatakan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang tidak akan pernah mati dan tidak pernah tidur. Nah, la yanamu wa la yamut. Semoga terpelihara kita semua dan kita kembalinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dalam bimbingan Allah dan ridha Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi ridha Allah ta'ala.